Manajemen kelas D dari Institut Manajemen UYT Indonesia. Kali ini Ayu akan sedikit membahas tentang struktur hukum dari mata kuliah Business Environment. Apa sih struktur hukum itu? Jadi atau legal struktur merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Struktur hukum dalam organisasi sektor saingan di Inggris yaitu yang pertama ada pedagang tunggal. Pedagang tunggal adalah bisnis yang dimiliki oleh satu individu yang berwira swasta dan yang mungkin dalam beberapa kasus mempekerjakan orang lain baik secara penuh waktu atau paruh waktu. Biasanya menggunakan dana pribadi untuk memulai bisnis. Pedagang tunggal memutuskan jenis barang atau jasa yang akan diproduksi, di mana bisnis akan beralokasi modal apa yang dibutuhkan, staf apa yang akan dipekerjakan, dan target pasar apa yang harus sejumlah aspek lain yang berkaitan dengan pendirian dan menjalankan perusahaan. Yang kedua yaitu kemitraan. Seperti halnya pedagang tunggal, bentuk organisasi bisnis ini tidak memiliki badan hukum tersendiri dan oleh karena itu pemilik para mitra memiliki tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Artinya, dalam terjadi utang atau bangkrutnya persekutuan, setiap sekutu bertanggung jawab penuh atas seluruh utangnya dan masing-masing pada gilirannya dapat dituntut atau disita. Tapi beda dengan pedagang tunggal, di mana tanggung jawab manajemen dilimpahkan pada satu individu, tetapi kemitraan memungkinkan pembagian tanggung jawab dan tugas dan sudah umum dalam kemitraan bagi individu untuk berspesialisasi sampai taraf tertentu dalam aspek-aspek tertentu dari pekerjaan organisasi. Yang ketiga yaitu perusahaan terbatas. Dalam hukum perusahaan adalah asosiasi perusahaan yang memiliki identitas hukum sendiri, yaitu berbeda dari orang yang memilikinya, tidak seperti dalam kasus pedagang tunggal atau kemitraan. Artinya, semua harta benda atau harta kekayaan lainnya yang dimiliki oleh perusahaan adalah milik perusahaan dan bukan milik para anggotanya. Materi yang kedua yaitu tentang koperasi. Yang pertama di sini adalah koperasi konsumen. Jadi, koperasi konsumen ini adalah organisasi swasembada yang berakar pada sentimen anti-kapitalis yang muncul di Inggris pertengahan abad ke-19 yang memunculkan gerakan koperasi konsumen yang didedikasikan untuk penyediaan makanan murah dan murni bagi anggotanya dan berbagi keuntungannya. Yang kedua yaitu ada koperasi pekerja. Sesuai dengan namanya, koperasi pekerja adalah suatu usaha yang pemilikan dan penguasaan harta kekayaan berada di tangan orang-orang yang bekerja di dalamnya dengan kesepakatan untuk mendirikan perusahaan dan menanggung risiko untuk keuntungan bersama. Yang ketiga yaitu perusahaan sosial, yaitu perusahaan khusus di mana aset dan keuntungan bisnis digunakan untuk kepentingan publik di bidang-bidang seperti perdagangan yang adil, lingkungan, dukungan masyarakat, dan regenerasi lokal. Lalu yang keempat yaitu ada perusahaan publik atau korporasi publik adalah bentuk hukum yang melaluinya industri dimiliki dan dijalankan dan di setiap korporasi pada tingkat tertentu unik dalam struktur maupun fungsinya. Yang terakhir yaitu perusahaan kota. Perusahaan kota adalah bandar udara yang dikendalikan oleh otoritas lokal yang biasanya menjadi tanggung jawab sejumlah otoritas lokal yang beroperasi melalui dewan bersama yang mewakili kepentingan dewan distrik yang berpartisipasi. Lalu ada organisasi bisnis daratan Eropa. Yang pertama yaitu Perancis.
yang dimana sebagian besar organisasi bisnis Prancis yang tersisa adalah perusahaan terbatas. Banyak diantaranya adalah Petites et Moyennes Entreprises, usaha kecil dan menengah yang memperkerjakan antara 10 dan 250 karyawan. Perusahaan-perusahaan ini datang dalam berbagai bentuk hukum, tetapi dua secara khusus cenderung mendominasi. Lalu yang kedua, Jerman. Untuk negara Jerman itu hampir sama dengan Perancis, itu adalah perusahaan yang terbatas. Lalu yang ketiga ada Denmark. Denmark adalah negara yang ekonominya didominasi oleh usaha kecil. Banyak yang diantaranya adalah pedagang tunggal. Lalu yang terakhir di negara Portugal. Di negara Portugal ini mengungkapkan berbagai struktur hukum yang mencakup pedagang tunggal, usaha patungan, kelompok pelengkap, perusahaan tidak terbatas, dan ada kementerian terbatas dan perusahaan terbatas publik dan swasta. Lalu ada sektor publik di daratan Eropa. Di sini ada beberapa jumlah poin umum yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu organisasi bisnis sektor publik dapat ditemukan di semua negara dan selalu ada karena keputusan negara untuk mendirikan organisasi tertentu di bawah kepemilikan dan kendali negara. Yang kedua yaitu di beberapa negara secara tradisional memainkan peran penting dalam bisnis dan masih mengendalikan beberapa sektor utama ekonomi. Yang ketiga yaitu keterlibatan negara dalam bisnis seringkali mencakup kepemilikan saham yang signifikan di sejumlah perusahaan besar, tidak hanya oleh pemerintah nasional tapi juga oleh pemerintah regional atau lokal. Selanjutnya ada struktur legal. Yang pertama yaitu tujuan organisasi, yang dimana memperhatikan kelangsungan hidup dan membangun posisi di pasar dengan profitabilitas dan pertumbuhan yang dianggap kurang penting dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu ada keuangan, yang dimana keuangan ini untuk di organisasi bisnis membiayai kegiatan mereka dalam berbagai cara dan dari berbagai sumber. Metode termasuk menginvestasikan kembali keuntungan, pinjaman kredit, perdagangan, dan penerbitan saham dan surat utang piutang. Yang ketiga yaitu pemangku kepentingan, yang dimana sini adalah individu dan atau kelompok yang dipengaruhi oleh atau mempengaruhi kinerja organisasi yang mereka minati. Tidak ada daftar pemangku kepentingan organisasi, mereka ditentukan oleh konteks bisnis individu, tapi biasanya mereka akan mencakup karyawan, manajer, kredit, pemasok, pemegang saham, dan masyarakat luas. Selanjutnya, struktur ukuran perusahaan. Struktur ukuran bisnis akan bergantung pada banyak faktor, mulai dari pilihan pemilik tunggal dapat memilih untuk tetap kecil hingga faktor eksternal yang berada di luar kendali perusahaan. Yang pertama yaitu struktur ukuran industri Inggris. Perusahaan adalah organisasi secara keseluruhan dan mungkin terdiri dari beberapa unit atau pendirian. Perusahaan kecil seperti toko pojok sebagian besar akan menjadi perusahaan dengan hanya satu pendirian. Perusahaan besar seperti Sainsbury akan memiliki banyak perusahaan karena mereka memiliki cabang di sebagian besar kota. Lalu pertumbuhan organisasi. Alasan untuk pertumbuhan organisasi yang pertama yaitu pertumbuhan bisa menjadi tujuan manajerial jika membawa manfaat bagi manajemen seperti keamanan yang lebih besar dari remunerasi yang lebih tinggi. Lalu bisa jadi pasar tempat bisnis beroperasi, berkembang, dan pertumbuhan diperlukan untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang ketiga, pertumbuhan memungkinkan organisasi untuk menuai keuntungan dari skala ekonomi. Yang keempatnya, pertumbuhan memungkinkan perusahaan melakukan diversifikasi ke pasar lain. Lalu industri yang padat modal akan kebutuhan terdiri dari perusahaan besar. Lalu di bidang pengembangan produk, penelitian dan pengembangan yang diperlukan dapat dilakukan oleh perusahaan besar saja.
Yang terakhir, pertumbuhan dapat dikejar sebagai strategi defensif sebagai reaksi terhadap aktivitas pesaing. Lalu ada metode pertumbuhan. Yang pertama yaitu pertumbuhan batin atau pertumbuhan adalah proses alami bagi banyak perusahaan yang mulai dari yang kecil menangkap segmen pasar dan kemudian terus berkembang baik dengan memproduksi lebih banyak barang yang sama atau dengan memperluas lini produk mereka. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan eksternal. Pertumbuhan eksternal ini yaitu di mana dan terjadi melalui pengambilan atau penggabungan. Penggabungan adalah penggabungan dua perusahaan secara sukarela dengan persetujuan manajemen kedua perusahaan, yaitu pembentukan identitas hukum baru. Setelah itu, ada pertumbuhan eksternal dapat dilihat memiliki sejumlah keunggulan. Yang pertama ini cepat sehingga kapasitas produksi dapat ditingkatkan dengan sangat cepat. Yang kedua, perusahaan yang mengakuisisi memiliki akses ke tim dan sistem manajemen yang mapan. Perusahaan yang mengakuisisi memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang diakuisisi. Yang keempat, pembelian aset yang ada bisa lebih murah daripada membangun kapasitas produktif baru. Lalu ada pertumbuhan dengan merger dan pengambil alihan. Pertumbuhan melalui merger dan pengambil alihan pertama kali muncul di Amerika Serikat lebih dari 100 tahun yang lalu, dan aktivitas merger cenderung datang secara bergelombang. Yang terakhir yaitu perusahaan kecil. Perusahaan kecil merupakan usaha yang pemiliknya mempunyai jalur komunikasi langsung dengan kegiatan operasi dan juga dengan sebagian besar tenaga kerja yang ada. Yaitu perusahaan kecil adalah dimiliki dan dikelola secara pribadi, tidak didominan dalam operasinya dan tidak terlibat dalam praktik inovasi. Baik, sekian pemaparan materi struktur hukum yang bisa Ayu sampaikan.